Sukacita bergelora di dalam hati ini. Hai teman-teman, shalom saudara-saudari. Bertemu kita kembali di kebaktian online di alam maya. Haleluya. Saudara atau tidak sadar, dimanapun kita berada, apapun yang kita perbuat, kita sedang melakukan satu perkara di masa ini, yaitu memuji nama Tuhan, yaitu menyembah dan mendengarkan firman-Nya. Amin. Walaupun kita tidak dapat berjumpa secara fisikal, walaupun kita tidak dapat bersemuka dengan teman-teman seiman kita, tetapi percayalah, Tuhan itu baik. Dia mempunyai rencananya tersendiri, rancangannya tersendiri. Dan walau bagaimanapun kita dapat berkumpul bersama-sama keluarga dan berbakti di tempat masing-masing. Amin. Sudah sedia untuk memuji, menyembah nama Tuhan? Sudah siap untuk melompat? Haleluya. Mari kita tundukkan kepala kita dan mari kita berdoa dulu sebelum kita memulakan kebaktian ini. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan Yesus di bumi seperti di surga Tuhan Yesus. Dan pada saat ini Tuhan Yesus, kami ingin memulaikan kebaktian online kami Tuhan Yesus. Oh Tuhan, kami serahkan kebaktian ini ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Biarlah tidak kira di mana kami berada Tuhan Yesus, Engkau tetap hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu memenuhi ruang di mana kami berada Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan Yesus hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan Yesus. Biarlah firman itu akan menjadi makanan rohani kami Tuhan Yesus, dan kami dapat mengaplikasinya di dalam kehidupan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah siap memuji dan menyembah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami serahkan ini semua ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Mari kita katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari kita puji, mari kita sembah nama Dia. Haleluya. Ayo adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama. Kita mau bilang kasih Tuhan itu selalu bertambah-tambah dalam hidup kita. Yeay! Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Lebih semangat ya, kita nyanyi dari depan. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus. Ayo sekarang adik-adik ya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus. Ayo kakak-kakak nyanyi sama-sama ya. Oke. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya
Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku.
setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizatmu terjadi. Terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Haleluya Tuhan, kami terima kuasa-Mu ya Tuhan. Berlari sampai tujuan, mendapatkan mahkota kekal. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenaran yang Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap langkah. Dimanapun kami berdiri, kemanapun kami kan pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kuasa-Mu. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu,
Shalom semua, mari kita bersama-sama doa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau telah memberi kita kesempatan untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga dan menyaksikan kebaktian online pada pagi ini. Haleluya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pandemik COVID yang sedang berlaku di luar sana. Kami berdoa agar kita semua dilindungi daripada penyakit ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang yang melalui kesusahan dalam ekonomi keluarga, terutama sekali dalam situasi sekarang Tuhan. Kami berdoa Tuhan agar Engkau berkati mereka dan pimpini mereka dalam kehidupan mereka, agar mereka terus diberkati di dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan juga untuk firman Tuhan sebentar lagi Tuhan. Kami berdoa agar Engkau persiapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa agar setiap yang memberi persepuluhan nanti Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan Yesus agar pemberian ini Tuhan Yesus Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan berkat sukacita, damai sejahtera dan berkat material. Haleluya Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Mari kita baca firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 1 sampai 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah satu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Haleluya, selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah online kita pada pagi hari ini. Haleluya, terima kasih dan puji Tuhan kepada kita semua yang terlibat melayani pada pagi hari ini, MC dan juga para penyanyi, pemain musik, dan juga anak-anak Sunday School yang pertama kali bersama kita pada pagi ini, dan juga pembacaan firman daripada anak-anak kita. Semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Haleluya, haleluya. Betapa kita mengucap syukur kepada Tuhan kita karena kesempatan yang begitu indah untuk kita bersama-sama. Haleluya, haleluya. Sebelum kita pergi kepada firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, sekali lagi saya ajak semua kita untuk berdoa kepada Tuhan supaya firman yang kita dengar pada pagi hari ini benar-benar memberikan kita kekuatan. Ini benar-benar memberikan kita inspirasi melalui firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Yesus, pencipta langit dan bumi serta isinya. Dan kami juga mengucap syukur atas peluang dan kesempatan kami pada saat pagi ini bersama dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Kami mau mendengar firman-Mu pada saat hari ini. Dan saat kami mendengar firman-Mu Tuhan Yesus, kiranya Roh Kudus-Mu memberikan kami kata-kata hikmat, memberikan kami ya Tuhan sesuatu kesegaran di dalam roh jiwa kami ya Tuhan Yesus. Oh, saat firman ini diberitakan ya Tuhan Yesus Kristus, kami sekali lagi ingat kepada Engkau. Kami sekali lagi dikuatkan ya Tuhan. Kami sekali lagi diperingatkan ya Tuhan Yesus. Kami sekali lagi ya Tuhan dipulihkan lewat firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Haleluya bagi Tuhan Allah kita. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil daripada Yesaya pasal yang ke-7, ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Sekali lagi firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini ialah terdapat di dalam Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14 sampai yang ke-15. Ayat yang ke-14, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan dia akan menamakan dia Immanuel.
Ayat yang ke-15, ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Bagi pengertian ayat yang ke-14, Yesaya pasal 7 ayat yang ke-14, untuk kita mengerti lebih jelas, lebih baik kita baca di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-31, di mana di sana ayatnya mengatakan bahwa malaikat Gabriel itu berkata kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamakan dia Yesus. Amin. So ayat ke-14 sudah dijelaskan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-31. Jadi pada pagi hari ini bukan ayat 14 yang kita bahaskan, tetapi kita lebih kepada ayat yang ke-15. Yaitu ayat yang ke-15 di sini yang mengatakan ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Sekali lagi, ia akan makan dadi dan madu sampai ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Kenapa ia? Siapa ia di sini? Ia di sini adalah Yesus itu. Yesus itu yang disebut Immanuel. Kenapa Yesus tahu menolak yang jahat dan ia memilih yang baik? Ayat yang ke-15 mengatakan sebab ia makan dadi dan madu. Oleh sebab ia makan dadi dan madu seumur hidupnya, itulah sebabnya dia tahu. Sekali lagi, ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama Tuhan. Jadi mari kita makan dadi dan madu ya. Sampai, maksud sampai di sini saudara dan saudariku, sampai ini bermaksud berulang-ulang. Maksudnya kita lakukan lagi, kita buat lagi, kita makan lagi sampai ya tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Haleluya, haleluya. Nah, apa itu dadi? Dadi itu saudara dan saudariku adalah susu yang dibukukan. Jadi apabila secair susu itu dibukukan, itu dipanggil, apabila dia sudah keras, itu dipanggil dadi. Nah, dadi ini ataupun susu ini paling kaya, paling limpah, paling banyak sumber tentang protein, karbohidrat, antibodi, vitamin, enzim, hormon, dan air. Itu dadi. Maksudnya paling kaya, paling limpah. Maka madu ini dalam semua cecair yang manis, madulah yang paling manis kan? Madulah yang paling manis. Jadi sekarang ini dadi itu adalah kaya, limpah, penuh dengan sumber. Lepas itu madu itu adalah di antara semua yang cecair, dialah yang paling manis. Jadi apakah menurut Alkitab apa itu dadi dan apa itu madu? Apa yang paling limpah, apa yang paling kaya, dan apa yang paling manis? Jawabannya saudara di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-40. Yaitu di sana mengatakan anak itu, siapakah anak itu? Yesus bertambah besar dan menjadi kuat. Kenapa dia bertambah besar? Kenapa dia menjadi kuat? Karena dia penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada pada Yesus Kristus. Haleluya. Jadi apa itu dadi dan madu? Ialah dadi yang limpah tadi itu, yang kaya tadi itu, yang penuh itu adalah hikmat. Dan madu itu yang paling manis itu ya adalah kasih karunia. Jadi di dalam kehidupan rohani kita apa yang paling indah?
Apa yang paling manis adalah kasih karunia Allah. Karena kasih karunia Allah adalah pemberian cuma-cuma untuk kita. Jadi apabila kita mendapat sesuatu pemberian secara cuma-cuma, saya percaya itulah yang paling indah, yang paling manis. Jadi madu adalah kasih karunia, dadi ataupun susu yang dikeraskan itu adalah hikmat. Jadi sekarang Yesus makan dadi di dalam kurungan hikmat Allah dan madu, yaitu di dalam kurungan kasih karunia Allah. Maka ya saudara dan saudariku, ia tahu menolak yang jahat dan memilih yang baik. Itu yang menyebabkan dia, yaitu Yesus, menjadi kuat dan bertambah besar. Haleluya, haleluya. Jadi sampai saat ini mengerti kan apakah itu dadi dan madu, ya. Sekali lagi, dadi adalah hikmat dan madu adalah kasih karunia Allah. Nah, kita pergi kepada satu persatu. Apa itu dadi ataupun apa itu hikmat? Hikmat di dalam bahasa Ibrani adalah chokmah. Chokmah bermaksud intelektual ataupun pengetahuan kita. Maksud yang kedua dalam bahasa Ibrani ialah tebuna. Maksud tebuna ialah mempunyai akal pengertian. Mempunyai cepat mengerti, cepat dapat mencari cara penyelesaian sesuatu permasalahan. Nah, hikmat di dalam bahasa Ibrani perjanjian baru yaitu dipanggil juga Sophia. Sophia maksudnya ialah hikmat ini sebenarnya yang paling utuh ataupun paling tulen yang sebenarnya itu adalah karunia Allah. Ya, hikmat ya. Nah, pada dasarnya hikmat ini adalah kepintaran mencapai hasil, menyusun rencana program yang benar untuk memperolehi hasil yang dikehendaki. Jadi di sini hikmat adalah untuk mengatakan hal yang benar pada waktu-waktu kita berada di dalam penganiayaan ataupun berada di dalam pencobaan. Di mana sewaktu kita berada di dalam krisis, kata-kata hikmat itu yang keluar, ya. Itu dalam Lukas 21 ayat yang ke-15. Jadi hikmat dalam arti sepenuhnya itu hanyalah milik Tuhan. Ayub pasal 12 ayat yang ke-13. Dan siapakah yang memiliki hikmat yang begitu sempurna tentang semua benda yang hidup di dalam alam semesta? Hanya Tuhan kita. Jadi kata Ayub, dari mana datangnya hikmat? Lepas itu Ayub menjawab, dia sendiri tanya dan dia sendiri jawab. Ayub pasal 28 ayat 28, datang hikmat itu, asal hikmat itu adalah takut kepada Tuhan. Maksudnya apabila kita takut kepada Tuhan, maka kita akan mendapat hikmat yang daripada Tuhan. Itu kata Ayub 28 ayat yang ke-28. Ataupun di dalam Mazmur 111 ayat yang ke-10. Jadi apa maksud takut akan Tuhan? Takut akan Tuhan bermaksud merupakan suatu kesadaran kita akan kekudusan Tuhan, akan keadilan Tuhan, akan kebenaran Tuhan sebagai suatu pasangan ataupun sebagai suatu yang hubungan dengan kasih dan pengampunannya kepada kita, ya. Jadi maksudnya kita mengenal Dia dan memahami Dia sepenuhnya siapakah Tuhan kita. Ya, itu maksud takut kepada Tuhan. Ataupun berarti memandang Tuhan itu dengan penuh kekaguman, dengan penuh penghormatan, kudus, serta menghormati.
Ya, menghormati Tuhan itu sebagai Allah kita, sebagai Elohim kita. Karena dia penuh kemuliaan, dia penuh dengan kekudusan, dia penuh dengan keagungan, dan kuasanya yang sangat besar. Itu maksudnya takut akan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Itu maksud tentang hikmat. Ya. Nah, yang kedua tadi, madu ataupun kasih karunia Allah. Apakah maksud kasih karunia Allah ataupun anugerah? Ya, menurut di dalam kata Ibrani yaitu ken, ataupun dalam bahasa Yunani yaitu karis. Maksud di sini ialah Allah yang memberikan. Padahal sebenarnya manusia tidak layak untuk menerimanya. Ya, itu maksudnya kasih karunia ataupun anugerah. Tuhan yang memberi. Tanpa manusia meminta apa-apa. Tuhan yang memberi atas kehendaknya. Atas kasihnya, atas belas kasihannya. Dia memberi untuk kita, saudara dan saudariku. Padahal sebenarnya kita tidak mampu, kita tidak layak menerima itu sebenarnya. Contoh, yaitu tentang keselamatan hidup kita. Sebenarnya kita sudah tidak layak karena kita sudah jatuh di dalam dosa ini. Tetapi oleh karena Allah penuh dengan kasih karunia, maka kita selamat, kita beroleh kehidupan yang abadi karena kita telah ditebus. Itu adalah kerja kasih karunia Allah. Haleluya. Jadi dalam Yeskiel 36 ayat yang ke-26, semua yang kita peroleh itu adalah kasih karunia Tuhan. Oleh sebab itu tidak seorang pun boleh membanggakan diri karena memperolehi kasih karunia ini. Haleluya. Haleluya. Saudara dan saudariku, oleh karena Yesus makan dadi ataupun susu ataupun hikmat Allah, oleh karena Yesus makan madu yaitu kasih karunia Allah, maka Yesus tahu menolak yang jahat dan memilih yang terbaik di dalam hidupnya. Haleluya. Dan sehingga dia menjadi kuat. Mari kita kenali proses peristiwa-peristiwa yang dialami oleh kehidupan Yesus sendiri. Di dalam sewaktu dia berada di dalam dunia ini 2000 tahun yang lampau. Ya, oleh bagaimana dia makan dadi dan bagaimana dia makan madu. Bagaimana dia menolak yang jahat dan bagaimana dia memilih yang baik. Sewaktu Yesus berumur 12 tahun. Ya, 12 tahun dia sudah berada di bait suci itu. Sewaktu ibu bapanya membawa mereka ke Yerusalem karena pertemuan 1 tahun di bangsa Israel itu, mereka 1 tahun ataupun 3 tahun sekali mereka harus pergi ke Yerusalem. Jadi pada waktu Yesus berumur 12 tahun, didapati bahwa Yesus berada di bait suci, sedang berkomunikasi, sedang dia berbincang, dan dia sedang berkata-kata dengan imam-imam di bait suci itu. Ya, 12 tahun. Ya. Dan kita tahu saudara bahwa pada umur 12 tahun, Yesus sudah dipenuhi dengan firman Tuhan. Yesus pada umur 12 tahun, apa yang dia rindukan, apa yang yang senantiasa dia ingin katakan, yang senantiasa dia rindukan dan mengatakan, dan dia dipenuhi dan dia harus mengatakan itu kepada orang-orang lain, ialah firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Jadi maksudnya Yesus telah menolak perubahan genetik ataupun biologi tubuhnya sendiri. Karena kita tahu bahwa umur 12 tahun itu adalah perubahan antara zaman kanak-kanak kepada akil balik. Maka pada waktu usia seseorang itu mencapai kepada usia akil balik, maka ada perubahan-perubahan di dalam tubuh seorang kanak-kanak itu. Itu sebabnya kalau kita tahu bahwa
umur 11 dan 12 dan 13 tahun, sikap anak-anak pada usia seperti ini memang lain daripada yang lain. Kalau nakal, kalau tidak dikawal kenakalannya, dia akan nakal. Ya, jadi Yesus memberitahu kita, dia telah mengawal segala perubahan-perubahan yang ada di dalam tubuhnya dengan firman. Dengan firman. Jadi pada usia seperti inilah juga perasaan kanak-kanak itu yang baru mencapai akil balik itu ingin mencoba segala sesuatu. Dia ingin mencoba meminum minuman keras, dia ingin coba untuk merokok, dia ingin mencoba segala-galanya. Karena perasaan mencoba itu di dalam dirinya begitu kuat. Tetapi Yesus mampu mengatasinya karena dia penuh dengan dadi dan madu, yaitu firman Tuhan menguasai hidupnya. Haleluya. Nah, yang kedua ialah sewaktu Yesus menghadapi 3 pencobaan, sewaktu dia berdoa dan berpuasa 40 hari, maka Yesus telah dicobai oleh iblis. Ada 3 pencobaan yang dihadapi oleh iblis, dihadapi oleh Yesus oleh karena iblis mencobainya. Yang pertama, jadikan roti ini. Yang kedua, jatuhkan dirimu. Yang ketiga, hendaklah engkau menyembahku, kata iblis. Tetapi Yesus mematahkan semua pencobaan ini, semua tipu daya iblis. Karena apa? Karena dia, Yesus, makan hikmat dan juga kasih karunia Allah. Maka Yesus mampu untuk mematahkan semua serangan iblis, semua pencobaan iblis. Karena dia penuh dengan hikmat, penuh dengan hikmat firman Tuhan dan juga kasih karunia Allah. Haleluya, haleluya. Karena Yesus tahu benar. Karena Yesus tahu benar bahwa yang sedang berada di depannya adalah iblis. Jadi oleh karena dia tahu bahwa itu adalah iblis, apa sahaja yang keluar daripada mulut si iblis ini adalah sesuatu yang jahat. Jadi Yesus tahu menolak yang jahat karena dia makan hikmat dan kasih karunia Allah. Nah, jadi sewaktu iblis juga mencoba untuk mengusik Yesus tentang autoritinya. Iblis tahu bahwa Yesus ini memang lain daripada manusia yang lain. Sesuatu manusia yang spesial, ada sesuatu kuasa yang ada padanya. Itulah sebabnya iblis menyuruh dia untuk menjatuhkan diri di atas bangunan bait suci itu. Dan di sini iblis sedang menguji tentang authority ataupun sesuatu keistimewaan yang ada pada Yesus Kristus. Tetapi Yesus dapat mematahkan kehendak iblis ini karena dia makan dadi, ia makan hikmat dan madu kasih karunia Allah. Haleluya, haleluya. Saudara dan saudariku, bagaimana dengan kita kalau kita sedang diuji? Di mana kita tahu sekarang ini iblis begitu banyak mencoba kita. Begitu banyak godaan yang kita lalui. Tetapi marilah kita belajar seperti Yesus lakukan, yaitu menaklukkan semuanya dengan hikmat dan kasih karunia Allah. Amin. Yang ketiga, yaitu sewaktu Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, ya. Di sini Yohanes Pembaptis dia berkata kepada Yesus, "Kenapa engkau datang meminta baptis dengan saya? Saya membuka tali kasut kamu pun saya tidak layak," kata Yohanes Pembaptis. Tetapi kata Yesus Kristus, "Apa yang Tuhan telah rencanakan, biarlah kiranya itu akan berlaku." Jadi Yesus memberi teladan. Jadi Yesus merendahkan dirinya. Ia mengikut pengajaran ataupun protokol di mana seseorang yang percaya kepada Allah Bapa di surga haruslah dibaptis. Ya,
Sesungguhnya Yesus ini yang penuh dengan kuasa, yang penuh dengan hikmat dan kasih karunia Allah. Boleh saja dia tak minta dibaptis, sebab dia memang Tuhan. Tetapi oleh kerana dia mengajar, dia memilih yang baik, supaya dia menjadi teladan dengan sikap kerendahannya, maka dia melakukannya. Apakah message yang disampaikan di sini? Karena Yesus memberi pesan kepada kita semua. Hai kita semua yang percaya kepada Tuhan, yaitu kita harus memberi teladan yang baik. Kita harus merendahkan diri di antara satu dengan yang lain. Ya, haleluya, haleluya. Jadi marilah kita memiliki teladan seperti yang Yesus telah lakukan untuk kita, ataupun apa yang dia lakukan dengan Yohanes Pembaptis. Yang keempat, karena Yesus makan daging dan madu, ia menolak menjadi raja dan memilih untuk mati sewaktu Yesus masuk ataupun datang ke Yerusalem. Kita tahu bahwa sewaktu Yesus masuk ke Yerusalem, banyak orang awam, banyak begitu ramai manusia pada masa itu mengatakan bahwa Hosana, 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 haleluya, haleluya. Karena mereka tahu pada waktu itu, kalau sekiranya seluruh manusia berkata seperti itu, maka Yesus boleh saja menjadi raja. Ya, boleh saja dia menjadi raja pada masa itu. Karena begitu ramai orang bersama-sama Yesus masuk ke Yerusalem dan berseru bahwa inilah raja. Hosana bagi Yesus Kristus. Tetapi kata Yesus Kristus, ungkapan yang sangat menarik perhatian kita semua. Jika biji gandum tidak tertanam di tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi kalau ia tertanam di tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Itulah kata Yesus. Dia tidak mau menjadi raja, tetapi dia memilih yang baik, yaitu mati. Karena dia mengerti bahwa kalau sekiranya dia mati, maka karya Allah akan berjalan dan karya Allah akan terjadi dan tergenaplah karya Allah bagi manusia. Yang kelima, yaitu sewaktu Yesus berada di Taman Getsemani, dan di sini dia berdoa sampai ia mencucurkan poluh darah. Iya. Dan ungkapannya di sini ialah bukanlah hendaknya kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Kenapa Yesus berkata? Karena penderitaan ataupun perumpamaan tentang cawan penderitaan yang dia sedang terima dan akan minum begitu berat sekali. Dan dia mengatakan, jika sekiranya biarlah cawan ini berlalu, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, tetapi kehendakmu lah yang terjadi, kata Yesus Kristus. Jadi di sini dia memiliki kekuatan untuk taat dan tunduk kepada Bapaknya. Dia memiliki kekuatan. Kenapa dia memiliki kekuatan untuk taat dan tunduk kepada Bapaknya? Karena ia makan hikmat dan kasih karunia Allah. Dia tidak mengutamakan kehendak dirinya sendiri. Dia lebih memilih untuk tunduk dan taat kepada Bapaknya. Jadi itulah Yesus Kristus kita. Yang kata Yesaya, sepanjang hidupnya ia makan daging dan madu. Sehingga ia tahu menolak yang jahat dan ia memilih yang baik. Di dalam kehidupan kita ini saudara dan saudariku. Di dalam kehidupan yang kita jalani setiap hari ini saudaraku. Begitu banyak pilihan-pilihan yang sedang terhadang di depan kita.
Begitu banyak sekali keputusan-keputusan yang harus kita lakukan. Bagaimana kita mengetahui sesuatu itu harus kita tolak dan sesuatu itu harus kita pilih. Kata Yesaya, haruslah kita mempunyai hikmat dan memiliki kasih karunia Allah. Karena kita tahu pada masa-masa ini saudara dan saudariku, begitu banyak sekali godaan daripada iblis yang sedang dia hamparkan di depan kita pada saat hari ini. Kalau kita tidak mempunyai hikmat yang daripada Bapa dan tidak mempunyai kasih karunia yang daripada Bapa, kita mungkin akan tersesat dan jatuh dengan pencobaan iblis ini. Ya, pada saat hari ini iblis begitu banyak mengiklankan tentang bantuan-bantuan keuangan. Bagi kita yang mempunyai masalah keuangan, harus kita berhati-hati. Kita datang lebih dulu kepada Tuhan. Adakah ini yang sebenarnya ataupun ini adalah tipu daya iblis? Begitu juga dengan kita yang sedang mencari pekerjaan. Iblis akan mengambil kesempatan untuk memperdayakan kita. Tapi marilah kita mempunyai hikmat. Marilah kita mempunyai kasih karunia. Supaya kita boleh mengenal pasti tentang tipu daya iblis. Dan juga kita dapat memilih sesuatu keputusan yang baik. Haleluya, haleluya, haleluya saudara dan saudariku. Haleluya. Pada saat hari ini bagaimana iblis bekerja begitu licik sekali, ya, begitu licik sekali. Nah, di dalam sewaktu Yesus berada dalam pencobaan tadi, satu perkara yang dia kenal ialah siapakah sumber yang mengatakannya. Begitu juga dengan kita apabila kita mendengar dan kita mendapat sesuatu message dan tawaran. Kita mendapat tawaran sama ada di dalam pekerjaan kita. Kenali siapa sumbernya. Dan yang kedua, kenali motifnya. Jangan kita tertipu. Kalau kita tertipu, kita akan susah untuk keluar daripada kepungan iblis. Kita tahu Yohanes 10 ayat 10, kerajaan hanya ini 3 tugas iblis, yaitu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Apabila kita berada di tempat itu, begitu sukar sekali kita keluar. Tapi marilah kita penuh sekali lagi, penuh dengan hikmat. Dari mana datangnya hikmat? Ayub mengatakan, takut kepada Tuhan. Yaitu datang kepada Tuhan. Mengasihi kepada Tuhan. Mengasihi dengan Tuhan dengan doa kita. Melalui pelayanan kita. Melalui pembacaan firman Tuhan. Itu menyatakan kasih kita kepada Tuhan. Haleluya. Mari jemaat Tuhan. Mari kita penuh dengan hikmat. Mari kita penuh dengan kasih karunia Allah. Haleluya. Karena kita sadar bahwa hidup kita ini adalah kasih karunia Allah. Apabila kita sadar bahwa hidup ini adalah kasih karunia Allah, mari kita hormati hidup ini. Mari kita jaga hidup ini. Mari kita sojo, mari kita pelihara rohani ini, iman ini, hidup ini. Karena ini adalah pemberian Tuhan. Jangan biarkan terutamanya dunia ini, terutamanya iblis itu, untuk merosakkan kasih karunia Tuhan yang Tuhan beri ke atas kita. Haleluya, haleluya. Mari saudara dan saudari hariku, saudara dan saudariku, biar saat hari ini seperti yang saya katakan, mari kita makan dadih dan madu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Biarlah hikmat Tuhan, kasih karunia Tuhan. Dengan hikmat dan kasih karunia Tuhan, sekali lagi kita akan bertambah kuat. Amin. Haleluya. Apabila kita bertambah kuat, kita akan dapat taat. Kita akan dapat tunduk. Kita akan dapat mengenal. Dan sehingganya kita sama serupa dengan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Apabila kita penuh dengan hikmat dan kasih karunia Allah,
apa sahaja taktik iblis tidak akan dapat menyentuh kita. Karena kemuliaan Tuhan, hadirat Allah ada ke atas umatnya. Mari kita berdoa. Haleluya, terpujilah namamu ya Tuhan Yesus Kristus. Seperti yang Yesaya katakan, biarlah kami penuh dengan hikmat yang daripada Bapa dan kasih karunia yang daripadamu, supaya kami dapat menjalani hidup ini dengan pimpinan Roh Kudus, dan sehingga kami dapat melewati segala pencobaan, badai, godaan dan segalanya dengan pertolongan, dengan hikmat yang daripada Allah Bapa dan kasih karuniamu yang senantiasa menyertai kami. Terpujilah namamu ya Tuhan Yesus, sehingga kami menempuhi hari-hari bukannya dengan tanpa pencobaan. Ya, kami berada di dalam badai, tetapi kami tetap saja bersukacita. Kami tetap saja ya Tuhan bersemangat. Haleluya, kuat dan selalu bersyukur kepadamu. Karena hikmat, karena kasih karunia ada kepada kami. Terpuji namamu Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih.